Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Ahad Pon di Masjid Al-Firdaus kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih di atas keimanan, ketakwaan. Terlebih lagi kita semua pagi hari ini di majlis ilmu, majlis yang mulia dan majlis yang luar biasa. Allah banggakan jamaahnya dengan sebab majlis kita mentadabburi Al-Quran. Kata ulama, membaca satu ayat dengan ditadabburi itu jauh lebih baik daripada orang baca Quran yang dia ambisinya menghatamkan Al-Quran. Jadi panjenengan baca Al-Quran, Al-Fatihah, ditadabburi maknanya, maksud-maksud ayatnya, itu jauh lebih baik daripada orang yang menghatamkan Al-Quran yang sama sekali tidak ingin mentadabburinya. Ya. Karena maksud dari Al-Quran diturunkan adalah untuk difahami, diamalkan. Ya, maka majlis ini majlis yang Rasulullah SAW katakan dalam sabdanya, wa dzakarallahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala ridho bangga kepada orang-orang yang duduk di majlis ilmu yang di situ dibacakan Al-Quran, ditadarusinya, disimak, ya, diambil faidahnya. Allah SWT menyebut nama kita satu persatu di hadapan penduduk langit. Maka bersyukur kita dengan sebanyak-banyak kesyukuran, diberi kesempatan, diberi kenikmatan untuk terus beramal saleh dan terus hadir majelis ilmu. Ya, maka tidak bosan-bosannya mengajak diri pribadi dan jamaah sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah SWT dengan sebaik-baik kesyukuran. Ya, syukur diberi umur, ya, dalam keadaan tak ini yang namanya umur barokah. Umur barokah adalah seorang diberi umur dan umurnya bermanfaat, umurnya diisi diantaranya untuk amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terasa kita sudah mau menghatamkan juz amma, ya. Dan semoga kita terus diberi keistiqomahan untuk mengambil faidah dari ayat-ayat Al-Quran. Pada pagi hari ini kita masuk Al-Mutaffifin, ya. Al-Mutaffifin yaitu turun di Mekah dan terkandung di dalamnya celaan, ya, wa'idal mutaffifin, ancaman bagi orang-orang yang curang, ya, dalam segala hal. Dan ini salah satu contohnya adalah mengurangi timbangan. Ini terkenal itu ada SPBU yang curang, ya. Ini namanya terancam dengan. Jadi kalau ada pengusaha pom bensin ngurangi, ya ini terancam di sini. Ya, ancaman bagi orang yang celaan, ya, doa buruk bagi, ya, orang-orang yang curang dalam mengurangi timbang. Kemudian juga dijelaskan tentang ancaman bagi pelaku maksiat, wa'idul fujjar, ya, ancaman bagi para pelaku maksiat di antara para pendusta, hum al-mukadzibun bil ba'ti wa bil ayat, ya, termasuk orang-orang yang mengingkari tentang hari kebangkitan. Karena ada jemaah sekalian muslim yang menolak siksa kubur, menolak hari kebangkitan. Kemudian juga
di dalamnya kabar gembira bagi para pelaku kebaikan, dan Allah SWT menempatkan di tempat yang bagus dengan sebaik-baik kenikmatan. Dan nanti diantaranya ada orang-orang yang saling bercerita ya ketika di dunia diolok-olok, wong kok ngaji terus kok orang yang kerjaan nopo ya, ada kita kerjaan partono warungnya tokonya berapa Pak, tapi sempat ngaji. Jadi ada ancaman, jadi orang-orang yang dulu di dunia mencela ya ahli ibadah kok wong wirawiri ngojah ngaji tapi nanti di akhirat ganti ya pujian bagi orang-orang yang ahli ibadah. Wa dzalikal fawzul adzim, ya kemenangan yang besar bagi pelaku kebaikan, orang-orang beramal saleh. Dan di dalamnya juga ya mengandung tentang kondisi orang-orang al-mujrimin fil akhirah, menjelaskan kondisi orang-orang pelaku dosa, orang yang ingkar di akhir, dan orang-orang yang beriman ya, nanti dibalas oleh Allah SWT. Dan kebahagiaan mereka bimakana minhum, ya kebahagiaan mereka setelah di dunia dulu bersusah payah, kemudian diberi kenikmatan di akhirat. Dan di sini juga terkandung ya bagaimana kabar-kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan bahwa Al-Mutaffifin adalah surat Makinah yang Allah SWT menjelaskan idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, yang apabila dibacakan kepadanya ayat kami ia berkata itu adalah dongengan orang-orang dulu. Jadi orang-orang yang pelaku maksiat, ingkar terhadap ayat Allah, ketika dibacakan ayat ini termasuk orang yang senangnya ngurangi mereka ngomong apa ya. Jadi dianggap ya sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa idza marru bihim yataghamasun, dan mereka orang beriman berlalu di hadapan mereka saling mengedipkan. Jadi mungkin ya ada di antara orang-orang yang ketika melihat orang semat ibadah, ketika bertemu nah ini dia. Jadi wa idza marru bihim yataghamasun, dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka saling mengetikkan matanya. Jadi kayak nggak suka ngeliat orang wirawiri ngaji, nggak suka ngeliat orang wirawiri ibadah, sinis, nyinyir, bahasa gaulnya itu nyinyir. Maka di sini celaan bagi orang-orang yang tidak suka dengan ahli ibadah. Ketika diingatkan sok suci kaya surga jadi orang seperti ini kalau diajak ya kebaikan malah balik mencela ya. Penyebab turun ayat ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ya ke Mekah, dari kota Mekah ke Madinah, beliau menyaksikan penduduk Madinah mempunyai perilaku buruk ketika menakar timbangan. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dari Mekah, ada perilaku buruk orang-orang Madinah ketika nimbang itu curang. Maka Rasulullah SAW ya menegur mereka ya, sehingga turunlah surat Al-Mutaffifin. Kita masuk ke ayat 1 jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin, celakalah, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Jadi wail ini segala bentuk kecurangan, khususnya dalam hal timbangan. Al-mutaffifin ya pada asalnya adalah kurang dari segenggam tangan ya. Dan di sini celahnya ketika untuk orang lain dia seolah curang, tapi untuk diri sendiri kalau minanya nambah. Nah ini dia yang dicelanya di sini. Jadi ketika dia nimbang untuk orang lain, dia punya niat untuk ngurangi timbangan, tapi dia yang ditimbang pengennya nambah, kan curang ini ya.
Ini yang dicela dalam agama. Yang jelas bahwasannya kata ulama, ya, Allah mencela orang-orang yang melakukan pengurangan timbangan dan takaran meskipun pengurangannya sedikit. Ya, tidak ada toleransi. Ya, sekalipun ya nek dikit kurang 1 strip nggak boleh. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala kezaliman, ya, keburukan yang diterima orang lain sekalipun sebesar darah ada timbangannya. Ya. Jadi kelihatan ya, ditimbang di akhirat nanti sekalipun kezalimannya sedikit sekali mungkin orang yang mendolimi nggak kerasa, tapi yang mendolimi niat untuk mendolimi. Ya, nanti kita kurang nimbang kacang 1 biji saja nggak kelihatan, nggak berubah, apalagi timbang manual ya. Jadi ngambil 1 biji, ya, ngurangi 1 biji, ya, yang itu sebetulnya sudah zalim niatnya, maka itu bentuk kezaliman. Makanya halaka wa adzabun syadid wa huzzi lil mutafin. Kecelakaan, ya, amat buruklah nanti siksa yang pedih bagi, ya, kesedihan di akhirat bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kalum aw wazanum yuhsirun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka dipenuhi. Ya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ini dia. Jadi kalau dirinya yang ditimbang pengennya nambah, ya, tidak ingin dicurangi, tapi dia nimbang untuk orang lain punya niat untuk mengurangi. Ini betul-betul nih bahasa kita uri, ya, uri, apalagi istilah lainnya, itu curang. Pengennya untung untuk orang lain selalu dirugikan. Maka di dalam ayat lain Allah SWT berfirman, wa ila madyan akhum syu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adaba yaumin muhit. Dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka Syuaib, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sembahan yang berhak engkau sembah selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dari dan timbangan. Wala tanqusul mikyal. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakannya, di hari kiamat. Kemudian ayat berikutnya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya, tinggallah orang-orang yang menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Ya, bahwa orang-orang yang sebelumnya kita bahas tentang orang yang tidak mau adil, saking seringnya ketika ditegur nggak terima, dan dia menganggap bahwa perbuatan itu tidak akan dituntut. Mereka menduga bahwa dia tidak akan dibangkitkan. Padahal ya, semua orang dari manusia pertama sampai terakhir nanti akan dituntut oleh Allah SWT, akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, jadi pentingnya inilah salah satu khas dari juz amal, sering menyinggung tentang akhirat. Orang makin kuat keimanannya kepada akhirat, dia makin adil karena takut akan hari pembalasan. Jadi ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Makanya orang makin kuat, makin yakin kepada akhirat, dia makin amanah, makin baik hubungan sosialnya. Karena setiap perbuatannya akan dibangkitkan. Sampai nanti kambing itu akan menuntut balas karena tanduknya patah ketika diserutu kambing lain. Cuma bedanya ketika kambing sudah menuntut balas langsung melebur menjadi tanah. Ini nanti dibahas di An-Naba.
Ya walitani kuntu turoba, alangkah baiknya aku menjadi tanah saja. Seperti hewan-hewan ketika dizolimi ayam jago, makanya banyak orang tukang ngadu, adu ayam, adu jago. Sama hewan itu nanti dituntut, ketika sudah membalas langsung melebur menjadi tanah. Ada manusia langsung mendapat balasan, ya. Maka kita itu harus hati-hati dari mendolimi orang lain, sedikit pun kedolimannya. Maka kalau memang ya minta maaf, ya, cuman berat minta maaf ya. Memaafkan juga berarti apa? Tidak ada satupun perbuatan bentuk kedoliman pasti nanti ada timbangannya di akhirat. Maka orang-orang yang menganggap itu bukan sesuatu yang buruk, ya, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak meremehkan bentuk kedolimannya. Dia senantiasa berhati-hati dari mencurangi orang lain. Maka bagi kita hati-hati, waspada terhadap kezaliman terhadap orang lain. Liyaumin adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada suatu hari yang besar, yaitu ketika manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan nama lain dari hari akhir salah satunya adalah yaumul qiyamah, yaumul ba'ts, karena yaumul qiyamah hari di mana manusia berdiri. Ya, yaumul qiyamah hari akhir, yaumul ba'ts hari di mana nanti manusia dibangkitkan, dari manusia pertama sampai manusia terakhir akan mempertanggungjawabkan balasannya. Maka di sini hari akhir adalah hari yang sangat mengerikan. Ya. Ketika tiupan kedua, ya, tiupan kehancuran, ya, tiupan pertama tiupan kehancuran, semua sangat menakutkan sampai digambarkan manusia seperti laron yang terbang ke sana kemari, tidak memiliki arah, saling tabrakan, nabrak tembok, nabrak lampu, nabrak api. Seperti diibaratkan dahsyatnya hari kiamat, orang yang sedang hamil dia memaksa dirinya untuk keluar bayinya biar kenceng larinya. Atau ketika ada seorang ibu lagi tenang-tenangnya nyusui, bayinya dibuang karena panik dengan hari kiamat, yaitu hari kebangkitan. Maka di sini Rasulullah SAW sabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan khullan. Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijal jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'din. Qala ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzuru ba'dhum ila ba'din. Jadi manusia akan digiring di padang mahsyar dalam keadaan tidak memakai alas kaki, telanjang, dan yang laki-laki belum dihitan. Aisyah radhiyallahu anha ya penasaran, ya Rasulullah, perempuan dan laki-laki semuanya? Iya, bareng. Sebagian mereka melihat aurat satu sama lainnya, kata Rasulullah, keadaannya lebih dahsyat mengerikan daripada ya sampai mereka punya pikiran melihat satu sama lainnya. Saking dahsyatnya nggak kepikiran. Ya, padahal laki-laki perempuan bareng dalam keadaan tidak pakai baju. Kan Aisyah gumun. Apa iya? Ya, kan laki-laki bisa melihat? Tidak. Saking dahsyatnya kondisi mahsyar, ya mereka sudah tidak kepikiran melihat satu sama lainnya. Semuanya dalam keadaan panik karena telanjang, tidak beralas kaki, dan semua dengan amalnya masing-masing. Ada yang sambil merangkang, ada yang sambil ngesot, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sebahu, bahkan ada di antaranya yang merasakan matahari satu jengkal. Makanya kita berharap ya amal soleh yang sudah kita kumpulkan berpengaruh di masa nanti. Karena ada juga ya orang-orang yang malah adem. Makanya ada 7 golongan sering sekali disinggung yang nanti akan mendapat naungan di akhirat. Salah satunya adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Nah kita harapnya begitu. Bahkan ya jadwal pengajian di Al-Firdus hadir terus, ya harapannya ini terus sekali dimudahkan di hari nanti di mahsyar nanti. Dan di dalam lain, tudanna syamsu yaumil qiyamati minal khalq, matahari pada hari kiamat didekatkan manusia hingga jaraknya dari mereka 1 mil. Ya.
Maka orang-orang berdesakan satu sama lainnya, mereka mandi keringat. Ya, di antara mereka ada yang keringatnya hingga kedua mata kakinya, lututnya, bahunya, bahkan ada yang mereka sampai kelelep. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kesusahan-kesusahan ya di mahsyar. Makanya kita mumpung masih sehat, masih bisa, ya ayo berangkat nek, ada pintu-pintu kebaikan. Ya sedekah mampunya 10.000, ya 10.000, mampunya 5.000. Jadi apa yang kita mau dari kebaikan kita lakukan. Ya bisanya ngaji, ya ngaji gitu maksudnya. Ya. Bisanya jadi peserta pengajian, ya kita ikut ngaji. Ya direwangi lendetan, ya selonjoran, bukan masalah ya. Karena kita dalam rangka ini jamaah sekalian. Karena ada orang yang diberi kesehatan, waktunya longgar, mungkin duit juga ada kok. Pintu-pintu kebaikan tidak ada satupun dimasukinya. Ngaji juga enggak, nyumbang konsumsinya juga enggak. Malah tadi dari awal nyinyir. Ya, nah kita kebangetan ya. Nanti alasannya apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu apa yang kita mampu, ayo bisanya ngaji dok, ya berangkat gitu, tidak masalah. Toh yang intinya Allah adalah ikhlas. Ya, syukur ngajinya iya, infaknya iya, masya Allah. Maka semua manusia menanti hari di mana diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kemarin kita sudah baca ayatnya. Ada orang terima buku catatannya dengan tangan kanan, ada yang sambil begini yang lihat, ada yang dengan tangan kirinya. Ya, itulah dasarnya ya hari di mana manusia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.